warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dayat SC Official. Ya teman-teman, ini channel orang biasa. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita khusus membahas bagaimana cara setting pelampung karburator. Nah, apa pengaruh dari settingan pelampung karburator ini teman-teman? Jadi settingan tinggi rendahnya atau irit atau borosnya pelampung ini yaitu berpengaruh dengan jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam mangkok karburator. Ini biasa namanya mangkok karburator teman-teman. Ini untuk khusus menampung bahan bakar dari tangki. Nah, di karburator biasanya ditampung di sini. Nah, ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sepeda motor kita. Settingannya banyak atau sedikitnya bahan bakar yang masuk ke dalam mangkok ini. Nah, ini kenapa perlu disetting? Karena ini berpengaruh juga teman-teman. Ini jangan terlupakan, di settingan pelampung ini berpengaruh juga teman-teman. Pengaruhnya seperti ini. Kalau seandainya bahan bakar di dalam sini terlalu dikit, terlalu sedikit, tidak sesuai dengan standar settingan karburator ini kebetulan karburator RR King teman-teman, yang kita contohkan ini karburator RR King. Jadi kalau ini terlalu sedikit, nah motor biasanya pada saat kita bawa di putaran atas, setelah motor itu jalan, biasanya kalau baru dihidupkan belum terasa ini dampaknya. Kalau dia sedikit teman-teman, pada saat jalan, nah motor kita seperti kehabisan bensin, ketekoran. Hal itu disebabkan oleh bahan bakar yang ada di mangkuk ini keburu habis, sudah habis tapi belum sempat terisi penuh lagi karena sudah diisap oleh sepeda motor kita, oleh pembakaran di sepeda motor kita masuk ke ruang bakar. Jadi ini keburu habis. Jadi biasanya motor berbeb itu banyak teman-teman, contohnya ngok, berbeb, segala macam. Nah, ini biasanya setelan ini keiritan ini teman-teman. Sedikit sekali bahan bakar yang masuk ke dalam sini, terlalu sedikit. Nah, ini terasa biasanya putaran atas, motor seperti kehabisan bensin, ketekoran biasanya teman-teman. Lalu kalau seandainya bahan bakar kebalikannya tadi terlalu banyak yang tertampung di dalam mangkok ini biasa pengaruh juga teman-teman. Bisa motor kita berebeb juga teman-teman karena terlalu banyak banjir, dan lebih parahnya lagi bisa berembes ini karbunya dan keluar dari sini sampai sini, keluar dari selang pembuangan ini karena bahan bakarnya lambat ditutup oleh pelampung tadi teman-teman. Nah, ini yang nutupnya biasanya ini. Nah, inilah menutup di sini, naik turun ini. Naik turun ini dipicu oleh pelampung ini. Nah, pelampung ini yang membuatnya naik turun yaitu bahan bakar yang ada di dalam ini. Nah, cara kerjanya kan seperti ini. Ini kita sama-sama belajar teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, karburator kan bentuknya seperti ini. Jadi nah, ketika ini kosong, lampunya kan turun. Oke, lampunya turun. Nah, bahan bakar yang dari tangki di sini masuknya lewat lubang sini. Oke, dari tangki di sini masuknya lewat lubang sini. Nah, apabila sink ini terisi, jadi ini mulai ngangkat. Semakin terisi, semakin penuh ini ngangkat sampai nutup. Nah, yang menutuplah ini yang ngangkat. Oke, jarum pelampung karbu. Biar lebih jelas kita buka teman-teman. Oke, kita lepaskan. Nah, biar ini real. Nah, ini jarum pelampung ini di sini fungsinya untuk ini pintunya menutup dan membuka suplai bahan bakar ke dalam mangkok karbu. Jadi kalau seandainya dia kosong, ini kan pelampungnya tadi turun seperti ini, turun. Seandainya dia sudah penuh, dia terisi, ini mulai naik terus sampai berhenti. Nah, biasanya kan kalau ini sudah pas tapi motor kita tetap banjir, pernah juga kendala. Nah, ini mungkin sudah mulai aus bagian sini, atau lubang di dalam sana, lubang seperti ini misalnya, lubang, maaf salah. Jadi lubangnya hampir seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan. Oke, oke, lubang ini mungkin ada kotoran terganjal dari pasir ataupun kerak-kerak dari bensin, sehingga jarum ini tidak menutup
rapat lagi dari pintu ini teman-teman. Jadi bahan bakar tetap masuk. Ini karena walaupun sudah nutup tapi tidak rapat, tidak press maksudnya teman-teman. Nah ini bisa menyebabkan motor kita banjir. Nah kembali lagi, jadi cara setting ini teman-teman, kita bisa setting ini banyak atau tidak bahan bakarnya. Kita setting dari, teman-teman perhatikan ini ada besi yang di tengah ini, oke, yang saya tanda ini. Nah ini bisa dinaikkan dan diturunkan. Nah caranya, kalau kita mau setting, kita pasang lagi jarumnya, kita lepas. Oke, kita pasang dulu. Nah seperti ini. Settingan ini biasanya patokannya kalau karbu original ini garis ini, oke, garis ini harus lurus dengan ini pinggiran karbu ini, oke, sebelah sini teman, oke. Nah harus lurus. Ini biasanya kalau lurus seperti ini biasanya normal, tapi ini juga tidak permanen. Karena kenapa? Kalau karbunya imitasi, nah bisa juga ini kadang settingnya seperti ini, bisa juga settingnya mungkin seperti ini. Nah, jadi jangan berpatokan dengan ini. Kalau karbu kita original biasanya kita patokannya dengan sini. Nah kalau karbunya imitasi jangan berpatokan dengan ini, kita berpatokan dengan bahan bakar yang ada di dalam karburator, oke. Nah berapa nanti pasnya saya akan kasih tahu bentuk pas isinya bagaimana yang untuk karburator racking ini. Nah jadi sama juga nanti di PE28 atau karburator lainnya, PWK misalnya, PWK 2824 misalnya seperti itu, 26 sama kita coba juga settingannya. Memang bentuknya berbeda tapi bisa juga kita setting, maksudnya di karburator Supra juga kita bisa setting. Pelampung ini berpengaruh teman-teman, ini jangan dilupakan. Jangan kita terfokus hanya dengan pilot jet dan main jetnya saja, karena ini juga berpengaruh nanti. Berbobnya juga ada di sini biasanya disebabkan teman-teman. Nah cara settingnya, misalnya teman-teman mau memperbanyak bahan bakarnya di dalam karbu, jadi teman-teman ini cukup diturunkan, oke. Nah ini si ini tadi kita cokel, kita naikkan keluar seperti ini, oke. Nah naikkan seperti itu. Ini lebih kalau tadi kan dia lebih turun, ini kita naikkan. Jadi kalau dengan kita naikkan seperti ini, maka bahan bakar akan lebih banyak masuk ke sini. Oke, paham sampai sini teman-teman? Nah kalau kita mau membuat bahan bakar lebih sedikit masuk, ini kita tekan lagi ke bawah teman-teman, tekan ke bawah seperti ini. Batas mana keperluan kita teman-teman. Oke, ini bisa diotak-atik, bisa ditekan. Nah, kita lihat bahan bakarnya yang tertampung di sini banyak atau tidaknya. Nah ini bisa. Jadi cara kerjanya seperti itu tadi teman-teman. Nah ketika ini bahan bakar kosong, ini kan turun, jarum ini juga ikut turun. Jarum tadi kan tergantung di sini, ini tempat rumahnya. Jadi ketika ini turun, ini jarumnya ikut turun. Ketika ini berisi, jarumnya mulai naik dan menutup. Seperti itu teman-teman. Nah berapa takaran pas untuk isi mangkok karburator ini? Oke teman-teman, saya akan perlihatkan. Oke teman-teman, takarannya ini kita caranya kita pasang dulu di sepeda motor, atau kita pasang dulu ini selang minyaknya di sini di tempat biasa. Terus karburatornya kita pasang, kita kunci. Oke. Nah kalau sudah dipasang, lalu kita buka, jangan sampai tumpah. Kita buka, nah kita cek. Ini kita sudah setting pelampungnya tadi, maksudnya naik turunnya berapa, tinggi rendah dari jarumnya tadi. Nah jadi kita buka. Nah cara patokan yang pas ini untuk karburator racking ya teman-teman. Jadi caranya kita settingkan jumlah takaran yang pas di dalam ini, kita miringkan saja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman perhatikan, miringkan ke depan ke arah sini sehingga bahan bakar yang sini menyentuh bibir dari pinggiran dari mangkuk ini. Nah oke, seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, patokannya di sini teman-teman. Jadi ini kita miringkan seperti ini. Nah kalau ini bahan bakar ini sudah ketemu dengan pinggiran ini, nah di sini kita perhatikan, di sinilah settingannya. Ini antara basah dan kering. Jadi maksudnya seperti ombak seperti itu teman-teman, naik turun di sini. Jangan terlalu tenggelam dan jangan terlalu kelihatan. Jadi sini antara kelihatan dan antara tidak. Jadi
antara basah dan antara tidak, maksudnya paham teman-teman? Oke. Nah ini seperti ini kan, ini pas, ini ukuran pas teman-teman, ukuran pas untuk karburator ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat seperti ombak naik turun seperti ini. Oke. Nah ini settingan, ini takaran yang pas untuk karburator air racking teman-teman. Ya saya setelannya seperti ini. Caranya sekali lagi saya ulangi, miringkan ke depan sampai bahan bakar menyentuh bibir ini, dan kita lihat di sini. Kalau ini masih terlalu tenggelam, berarti ini harus kita kurangi sedikit jumlah bahan bakar di sini. Cara menguranginya ya tadi dengan pelampungnya. Berarti pelampungnya kita naikkan sedikit, kita turunkan dikit ke bawah sehingga agak lebih cepat menutup. Nah, jadi kalau lebih cepat menutup, sekian persen dia ngisi, dia sudah nutup. Nah, berarti berkurang. Seperti itu teman-teman. Kalau ke bawah, jadi sekian persen dia belum juga nutup, sehingga bahan bakarnya lebih banyak. Nanti teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Jadi paham, mudah teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi ini lecek-lecek. Nah, lecek-lecek atau apalah bahasanya. Inilah settingan yang pas jumlah bahan bakar yang untuk karburator racking. Untuk P28 nanti ada juga teman-teman settingannya. Untuk Supra, untuk Vega, untuk jenis karburator lain berbeda. Jadi biasanya yang lebih banyak ini kalau kita tidak punya gelas ukur, cara settingnya seperti ini teman-teman. Ini cara manual kalau kita tidak punya gelas ukur. Nah, kalau ditakari dengan gelas ukur ini, kita masukkan saja ke gelas ukur berapa settingannya. Biasanya kalau untuk air racking ini di angka 26 sampai 28 teman-teman, tergantung selera si ridernya atau mekaniknya, maunya lebih basah atau kering. Nah, kalau biasanya PE itu di atas 30 teman-teman, biasanya 32 seperti itu. Dia lebih besar karena mangkoknya tampungannya lebih banyak teman-teman, bahan bakarnya. Itu saja sih teman-teman cara settingnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam menyeting karburator sepeda motor air rackingnya atau karburator lain. Jadi cara settingnya tadi seperti ini teman-teman, bisa kita naik turunkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan teman-teman bisa subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman selalu diberi rezeki yang murah dan diberi selalu kesehatan. Amin. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan silakan kalau teman-teman punya pertanyaan atau komentar, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya sangat senang kalau ada teman-teman yang berkomentar, ada masukan, kritik dan saran. Bebas teman-teman, ya terima. Dan silakan like dan share video ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.